Memintas Konastiti, kelas 9B, absen 24. Saya Felisa Sasinta Kalista, kelas 9B, nomor absen 7. Perkenalkan, saya Yohanes Debrito Idron Albin Kuande, kelas 9B, absen 30. Saya Nika dari Syakir Nugroho dari kelas 9B, nomor absen saya 20. Kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan Sebuah vlog yang berjudul Sehat, Jiwa, dan Ragaku. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kami dapat membuat video ini dengan lancar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bekerja sama dengan baik dalam kelancaran membuat video ini. Terima kasih juga kepada guru pendamping atas pendampingannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke vlognya. Dalam membangun jiwa raga yang sehat, kita juga perlu memperhatikan langkah-langkahnya dengan benar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti cedera lutut, bahu, otot, pergelangan kaki, atau kram. Dan yang paling parah bisa sampai gagal otak. Tetapi juga masih banyak lagi cedera yang akan dialami jika tidak berhati-hati. Tetapi jika hal tersebut terjadi, kita harus segera memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat sebagai P3K dengan cara yang benar. Pertama, periksa tempat kejadian. Kedua, segera hubungi tenaga medis. Ketiga, pastikan korban tidak dibunuhi. Keempat, jangan pindahkan korban dengan cedera mendalam. 5, berikan pendarahan jika korban mengalaminya. 6, atasi shock pasca kecelakaan. 7, selalu periksa respon, pernapasan, dan nafas korban. Kita harus selalu memperhatikan panduan itu dalam menolong untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi hal yang lebih buruk. Sehingga jangan sembarangan melakukan suatu hal, perhatikan setiap hal yang ingin dilakukan. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal yang berkaitan tentang kesehatan, yaitu pasal 28 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Disebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dari pembuahan bayi, balita, hingga remaja, termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak, cacat, dan anak yang memerlukan perlindungan. Adapun kewajiban kita tentang kesehatan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 9, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 11, setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 12, setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 13, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Setelah melaksanakan kewajiban kesehatan, kita perlu juga ada hak yang dapat kita peroleh tentang kesehatan menurut UU 36 tahun 2009, yakni Pasal 4, setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5, ayat 1, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Ayat 2, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasal 6, setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal yang ke-7, setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia berimpikan nasional dan global. Globalisasi adalah proses integrasi ke ruang lingkup dunia. Kemajuan teknologi membuat hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketataan negara.
globalisasi ada di bidang olahraga. Manfaat globalisasi dalam bidang olahraga adalah memberikan kesempatan kepada atlet, pelatih, dan pekerja di bidang olahraga untuk bertanding dan mengembangkan bakatnya secara internasional. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang menyehatkan dan tidak perlu dilakukan dengan olahraga penuh sangat ekstrim dan berbahaya. Contohnya sumo, kamel, jumping, gladiator combat, dan bambu. Saat ini olahraga dapat dilakukan dimanapun, termasuk di dalam rumah. Tentunya menggunakan alat canggih yang sudah ada. Contohnya tali skipping, pull bar, sepak bola, bola fitness, dan masih banyak lagi. Budaya kematian atau culture of death adalah suatu budaya yang tidak lagi bersahabat dengan sistem kehidupan manusia dengan menempatkan manusia pada posisi objek yang bisa memusnahkan kehidupan itu sendiri. Kemunculan budaya kematian itu bisa bersumber dari beberapa hal, kemajuan ilmu dan teknologi serta kemajuan dunia medis yang tidak dibimbing oleh prinsip-prinsip etis justru akan mendegradasi kehidupan manusia. Antara lainnya tindakan aborsi. Aborsi merupakan tindakan menghilangkan nyawa janin yang tidak bersalah dan belum bisa membela. Gereja Katolik secara tegas menolak tindakan aborsi karena manusia merupakan hasil ciptaan Allah menurut gambar dan rupanya. Sebagai citra Allah, manusia sejak awal adalah kudus. Kita baca dari kitab suci Perjanjian Lama, janganlah membunuh dalam Keluaran 20 ayat 13. Sementara itu, dokumen Konsili Vatikan II terutama Gaudium et Spes menegaskan bahwa aborsi adalah kejahatan yang mengerikan. Pembunuhan anak melanggar hukum ilahi sebab Allah telah mempercayakan kepada manusia untuk memelihara kehidupan yang memiliki dampak sangat buruk bagi kesehatan jiwa dan raga. Maka sangat perlu diperhatikan dalam melangkah karena bisa saja kita memasuki budaya kematian yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Kristus mengangkat martabat manusia dengan cara yang luar biasa, dengan jiwa dan raga kita, sehingga menempati tempat yang sangat luhur sebagai anak Allah. Status manusia sebagai gambar dan citra Allah seperti tertulis di kitab Kejadian, bukan hanya pada saat manusia diciptakan, tapi juga sepanjang hidup manusia. Kesimpulannya, kesehatan jiwa dan raga adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosi yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis atau serasi dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dalam manusia lain. Kesehatan jiwa raga bagian integral dari kesehatan dan merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, dan sosial individu secara optimal dan yang selaras dengan perkembangan orang lain. Untuk itu, hal-hal yang bisa kita lakukan agar kesehatan jiwa dan raga dapat dicapai adalah dalam melakukan olahraga secara rutin, makan makanan yang teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa selalu bersyukur dengan hidup doa yang baik. Sebelumnya, jangan lupa untuk Like, Subscribe. and share ke keluarga, kerabat, dan teman-teman kalian. Terima kasih, berkah dalam.